ibadah yang tidak mengandung riya sama sekali. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain seperti ibadah salat, zakat, haji, dan lain-lain. Nah, ibadah yang sangat rahasia. Oleh karena itu, ibadah ini memiliki tempat tersendiri, terutama bagi orang yang melaksanakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ahibbai al-bararah, para pemirsa Gema Pos yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur atas karunia nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Hari ini kita ada di bulan Ramadan yang penuh dengan barakah. Bulan Ramadan adalah di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari beberapa bulan lainnya. Di bulan Ramadan ini setiap kita diwajibkan untuk melaksanakan satu ibadah. Dan ibadahnya itu adalah ibadah yang paling rahasia dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah puasa. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, ibadah puasa ini ibadah yang tidak mengandung riya sama sekali. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain seperti ibadah salat, zakat, haji, dan lain-lain. Nah, ibadah yang sangat rahasia. Oleh karena itu, ibadah ini memiliki tempat tersendiri, terutama bagi orang yang melaksanakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Sepanjang bulan Ramadan, kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan kurikulum. Kurikulum ini misalnya berlaku dari sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya, yaitu selama 13 jam ada kurikulum yang dilaksanakan. Untuk apa? Untuk mencapai derajat takwa. Kenapa begini? Karena seorang muslim atau manusia dalam 11 bulan di 1 tahun itu terkadang mengalami kelupaan, kealfaan. Maka di bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi seorang muslim untuk kembali menjadi sosok pribadi yang betul-betul menjadi ahsani taqwim. Sesuai dengan awal niat penciptaannya. Tujuan pertama diciptakannya. Yaitu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, liya'budunnya ini banyak diinginkan ada pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, kurikulum yang mesti kita pelajari, yang mesti kita jadikan rujukan adalah kurikulum yaitu pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk taat menjalankan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang, dan itu semuanya bernilai ibadah. Maka orang yang sadar dan tahu akan fadilah, akan hikmah dari bulan Ramadan itu, dia akan banyak mengambil pelajaran dari ibadah ini. Ahibbai al-bararah, pemirsa Gema Pos yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu fenomena alam yang perlu kita pelajari secara terus-menerus, yaitu
metamorfosisnya seekor ulat menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Apa yang dijalani oleh seekor ulat? Seekor ulat untuk menjadi kupu-kupu yang indah, dia harus melaksanakan sebuah usaha. Apa usaha yang ia lakukan? Ulat apa yang dilakukan oleh ulat? Yaitu dia berpuasa. Masuk ke dalam kepompong dalam jangka waktu tertentu dan kemudian dia keluar menjadi sosok makhluk yang berbeda, yang unik, yang indah. Di mana sebelumnya seekor ulat itu kita lihat dengan pandangan sebelah mata. Kita jijik karena apa? Dia tidak memiliki tulang seperti yang lain, berjalan tidak seperti yang lain. Dia berjalan hanya mengikuti lenturan dan lekuk tubuhnya. Bagi orang yang memiliki kekurangan, artinya memiliki sifat jijik, tentu ketika melihat ulat, dia akan memalingkan muka. Tidak bisa memandang. Tetapi ketika ulat bermetamorfosis, ada dalam kepompong, dia diistilahkan berpuasa, maka dia akan keluar menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Menarik sekali pandangan mata. Bulan Ramadan semestinya menjadi sebuah usaha dari sifat-sifat yang tercela kepada sifat-sifat yang terpuji. Imam Al-Ghazali menunjukkan kepada kita 4 sifat. Sifat yang membahayakan itu ada 3. Sifat yang menyelamatkan ada 1. Sifat yang pertama adalah sifat kebinatangan. Yang kedua sifat buas. Yang ketiga sifat syaitan. Dan yang keempat yang menyelamatkan adalah sifat rububiyah. Sifat yang pertama, sifat kebinatangan disebut dengan sifat bahimah. Sifat kebinatangan. Kita tahu binatang, dia senantiasa melakukan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang bukan miliknya. Karena apa? Hewan tidak bisa berpikir mana yang hak, mana yang batil. Jadi dia, binatang, melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Maka jauhkanlah pada bulan Ramadan sifat kebinatangan ini. Kemudian sifat yang kedua yang ditunjukkan oleh Imam Ghazali yang menjadikan orang itu kemudian jatuh dari ahsana takwim kepada asfala safilin adalah sifat buas. Bagaimana sifat buas? Yaitu sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak bisa menegakkan keadilan dan sebaliknya dia melakukan kezaliman. Oleh karena itu, jangan ada 2 sifat ini. Ditambah lagi dengan sifat yang cukup berbahaya. Apa? Yaitu sifat syaitaniyah. Sifat syaitaniyah. Yaitu yang berasal dari hawa nafsu. Ketiga sifat ini akan dikalahkan oleh 1 sifat. Apa sifat itu? Yaitu sifat rububiyah. Sifat ketuhanan. Oleh karena itu, awal penciptaan manusia itu diharapkan dia menjadi khalifah Allah di atas bumi. Jadi bagi orang-orang yang sedang melaksanakan puasa Ramadan, diharapkan bermetamorfosis dari pribadi yang tidak sempurna, yang memiliki kekurangan, menjadi pribadi yang paripurna. Yaitu orang-orang yang memiliki sifat ketakwaan yang tinggi. Pemirsa dan seluruh pendengar, terutama orang-orang yang mencintai Gema Post video, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi. Masih banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan. Namun sebagai kunci dari penutup ini adalah barang siapa yang berpegang teguh terhadap sunnah Allah, maka dia seperti dalam berjihad dan berjuang menegakkan agama Allah. Terima kasih sekali lagi dan jangan lupa untuk subscribe video dan kemudian memberi like. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.